Selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sehat. Kami mendapat informasi di SMK Negeri 4 Kota Kupang ini ada jurusan tenun. Ya, betul sekali. Ada dua yang unggulan ya Pak ya. Jadi kita ada punya 5 kompetensi keahlian, kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif batik dan tekstil, Ya. kemudian desain komunikasi visual, lalu ada desain interior dan teknik furniture, lalu yang terakhir teknik komputer dan jaringan. Dari kelima kompetensi keahlian ini memang kami ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan khususnya pada jurusan desain komunikasi visual. Namun untuk mengangkat local wisdom kita punya dua kompetensi unggulan ya, yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, yaitu kriya kreatif batik dan tekstil. Di sana ada kompetensi tenunnya yang mengangkat potensi budaya tenun di Nusa Tenggara Timur. Juga yang kedua itu adalah kriya kreatif kayu dan rotan. Ini kita konsen di pembuatan alat tenun saat ini. Oke. Boleh dijelaskan sedikit historinya Pak sampai ada jurusan ini, karena kami berpikir anak-anak generasi muda NTT itu kan banyak yang katanya sudah tidak punya minat untuk belajar tenun. Dulu infonya kalau mau menikah anak gadisnya harus bisa menenun. Nah, kenapa sampai berani ambil jurusan yang awalnya dianggap tidak populer di kalangan anak-anak generasi muda NTT? Ya. Saya kira di Nusa Tenggara Timur ini banyak sekali potensi ya, dan juga kemampuan sumber daya manusia orang NTT itu tidak bisa dianggap remeh ya sebetulnya. Cuma memang kalau kita ambil di bidang-bidang yang lain itu kita bersaing dengan kabupaten atau provinsi lain, itu sepertinya kita mengalami sedikit kesulitan karena berbagai keterbatasan di tingkat infrastruktur dan lain-lain ya. Nah, namun kalau kita mengambil konsentrasi di bidang seni dan industri kreatif, khususnya mengangkat keunggulan lokal kita ya, berkaitan dengan budaya, tenun dan lain-lain, saya kira itu sesuatu yang unik dan kita tidak ada kompetitornya menurut saya. Nah, karena itu SMK Negeri 4 Kupang mengambil tenun sebagai salah satu potensi wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi warisan daripada nenek moyang kita, sebagai hal yang perlu dilestarikan melalui lembaga pendidikan. Dan ini artinya bahwa kita tidak saja mengajarkan tentang bagaimana mencintai tenun sebagai budaya yang harus dilestarikan oleh generasi muda, tetapi juga kita memperkenalkan, mempromosikan kepada dunia, dan orang mengenal NTT itu dari potensi budaya yang kita miliki. Karena itu kami pandang ini sesuatu yang sangat penting untuk mengajak semua kalangan, termasuk kalangan media, untuk mari kita promosikan potensi budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya di bidang industri kreatif dan potensi tenun kita ini untuk dikenal secara global maupun secara internasional. Bisa dijelaskan Pak, tahun berapa pertama kali jurusan tenun ini ada, dan bagaimana Bapak sekolah ini, maksud saya, menyediakan guru-guru yang punya skill menenun? Ya. Jadi SMK Negeri 4 Kupang ini sejujurnya itu sudah berdiri sejak tahun 89 ya, dengan nama SMSR. Jadi sejak tahun 1989 itu jurusan kriya tekstil ini sudah berdiri bersama dengan kriya kayu. Jadi cikal bakal SMK Negeri 4 Kupang ini berdiri di atas fondasi dua jurusan. Jurusan-jurusan yang lain, 3 yang lain itu belakangan. Karena itu saya melihat bahwa para pendiri sekolah ini sejak awal memang melihat segmen potensi keunggulan lokal kita di Nusa Tenggara Timur ini sebagai sesuatu yang harus terus dijaga dan dilestarikan melalui lembaga pendidikan. Karena memang dari dulu orang menenun itu tidak pernah diajar di lembaga pendidikan.
Oh iya. Tidak pernah. Itu hanya merupakan sebuah warisan yang turun-temurun yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak dan seterusnya yang kita lakukan. Tapi di lembaga pendidikan itu sesuatu yang tidak populer dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diajarkan di sekolah, di lembaga pendidikan formal. Karena itu SMK Negeri 4 Kupang melalui para pendiri sekolah ini, saya kira mereka punya wawasan yang sangat luas ke depan, dan kami mengapresiasi itu. Kami sebagai para penerus pemimpin masa yang lalu ini punya kewajiban yang sama untuk bagaimana terus mengembangkan dan mempromosikan budaya tenun ini kepada semua kalangan. Tentang gurunya Pak, kan tidak mudah ya mencari guru untuk membagikan ilmu ini, karena tadi Bapak udah jelaskan ini belum pernah dimasuk dalam kurikulum sekolah, lebih pada kerajinan yang datang dari turun-temurun. Nah, sulit nggak sih mendapatkan guru yang punya kemampuan menenun gitu? Ya. Kalau khusus untuk kemampuan menenun, saya kira tidak sulit ya, karena di Nusa Tenggara Timur, di beberapa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini rata-rata kita mencari para penenun tidak sulit. Yang kita butuhkan itu adalah mereka tidak saja bisa menenun, tapi bagaimana bisa menularkannya melalui proses pembelajaran kepada anak-anak. Itu yang paling penting. Karena itu kita mencari tamatan-tamatan dari LPTK yang tamat dari LPTK ini agak sulit memang. Tapi kalau kita mencari praktisi tenun itu tidak susah. Nah, karena itu kembali lagi kepada kualifikasi dan juga kompetensi guru untuk kejuruan ini tidak harus memiliki kualifikasi sarjana pendidikan tenun, karena memang di Nusa Tenggara Timur kita mencarinya pasti agak sulit mendapatkan hal itu. Tetapi memiliki kompetensi tenun, nah itu tidak susah. Jadi kompetensi tenun tanpa harus memiliki kualifikasi sarjana pendidikan tenun. Itulah yang kita ajak bersama-sama untuk menjadi instruktur di sekolah kita, dan selama ini kami tidak mengalami kesulitan. Menarik ya, jadi sekolah atau Bapak sebagai pimpinan mencari praktisi itu pengrajin tenun di daerah ya, untuk mengajar di sini. Oke, itu ada berapa sekarang Pak? Ya, sekarang ini ada tiga orang yang mengajar. Namun karena pandemi COVID ini sehingga pembelajaran ini sedikit mengalami trouble ya di dalam pembelajaran di praktek di bengkel gitu ya. Nah, hanya ada beberapa siswa yang kita kerjasama juga dengan industri terkait mitra usaha, sehingga melalui proses pemagangan itu mereka bisa belajar di sana. Jadi tidak harus belajar di sekolah, tetapi anak-anak melalui dual system program dengan mitra industri kita, mereka bisa belajar sharing. Itu mitranya di lembaga apa gitu? Ya, kalau di Kota Kupang kita tidak mengalami kesulitannya, karena di Kupang ini ada komunitas-komunitas penenun yang cukup banyak, ya, ada Inandao, ya kan, Inasabu, dan banyak lagi yang menjadi mitra kita. Jadi anak-anak bisa belajar menenun di sana. Tapi pada prinsipnya sebetulnya anak-anak kita sejak dia masih ada di SMK saja itu sudah bisa menenun. Hanya saja memang mereka harus belajar lebih lagi terkait dengan narasi. Ya, jadi kita kirim mereka ke mitra usaha kita untuk mereka belajar bagaimana menarasikan secara filosofis motif-motif tenun. Ya, sekarang kita lagi kerjasama juga dengan para penenun kita itu supaya kita mengkolek informasi terkait dengan narasi filosofis dari motif-motif tenun kita. Oke, jadi lebih pada memahami motif itu bagaimana ceritanya hingga ada gitu. Jadi menarasikannya dalam kegiatan belajar, terutama menulis ya. Jadi apa bisa dibilang ini juga untuk mengkumpulkan kembali memori-memori masa lalunya? Ya, betul sekali. Jadi ada sejumlah narasumber yang kita terus mengupayakan untuk mendapatkan narasi-narasi yang benar, karena memang ini
menurut saya ini suatu kreativitas komunal ya, yang dilakukan dari nenek moyang kita, dan ini bukan hanya masalah kreativitas personal yang diciptakan oleh satu orang gitu. Jadi karena ini komunal, maka kita perlu mencari informasi yang tepat sehingga ketika dipublish itu tidak mendapatkan komplain secara komunal juga gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan karena menurut saya yang mahal dari tenun itu ada dua. Yang pertama itu adalah ide desainnya, yang kedua itu adalah narasi filosofis daripada tenun itu sendiri. Seperti itu. Iya. Nah, ada berapa siswa yang sekarang sekolah di sini untuk khusus jurusan tenun, Pak, saat ini? Ya, jadi khusus untuk jurusan tenun itu setiap kelas itu ada tiga tingkatan ya. Jadi setiap tingkatan itu ada 36 orang siswa. Jadi kalau dikali 3 berapa ya? Sekitar 118 ya. Oke. Nah, mereka ini semuanya nanti lulus, ada nggak industri atau kegiatan industri yang akan menerima mereka bekerja? Kan ini vocational study ya. Iya, betul. Jurusannya. Jadi rata-rata anak-anak kita itu tidak nganggur ya. Jadi mereka ada yang setelah tamat itu dengan kompetensi yang mereka miliki itu bisa membuka usaha mandiri. Ada yang langsung direkrut oleh perusahaan karena selama mereka bersekolah di sini kita udah kerjasama sehingga ada sejumlah siswa yang menurut perusahaan itu sesuai dengan kompetensi yang mereka butuhkan itu bisa direkrut oleh mereka. Lalu ada juga yang melanjutkan beberapa di FSD di jurusan tenun undana itu ada D3 kalau tidak salah. Itu kita juga sudah ada komunikasi dengan dekan FSD sehingga ada rekomendasi siswa juga dari sini untuk melanjutkan di sana. Ataupun ada yang melanjutkan ke luar negeri ya. Salah satunya 2 tahun kemarin ada 2 siswa kita dari Kreatesil itu melanjutkan ke university di Tiongkok ya. Jadi mereka melanjutkan ke sana dan berharap hidup mereka lebih baik lah dan juga terus mempromosikan budaya. Itu beasiswa, Pak? Ya, beasiswa. Oke. Nah, kami mendapat informasi juga kan banyak prestasi yang sudah ditorehkan terkait jurusan ini. Bisa diberitahu nggak, Pak? Terakhir dapat info mau ke Dubai juga ya, Pak? Itu bagaimana sih lika-likunya sampai bisa? Jadi yang pertama saya berterima kasih ya kepada rekan-rekan media semuanya, baik media massa, media elektronik, media online semuanya, karena ini kerja bersama kita semua. Ini bukan hanya kerja SMK, bicara tentang promosi tenun, bicara tentang keunggulan wilayah kita. Itu tidak bisa terlepas dari peran media yang luar biasa untuk menjadi SMK pusat keunggulan, untuk dipilih sebagai salah satu SMK dari 5 SMK seluruh Indonesia. Bayangkan SMK di Indonesia ini kurang lebih ada 14 ribuan dan hanya 5 SMK yang dipilih mewakili Indonesia untuk berangkat mengikuti Expo di Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, saya terkagum-kagum, saya juga kaget sebetulnya. Satu sisi saya bangga, tapi satu sisi ini menjadi sebuah PR bagi kami di SMK Negeri Kupang terus berbenah dan melakukan peningkatan mutu di sekolah ini. Tapi sisi lain juga saya coba menelusuri, ternyata handout yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan juga dari Sesnek itu ternyata ada begitu banyak aktivitas pembelajaran, ada begitu banyak dokumentasi yang saya lihat itu sebetulnya adalah hasil daripada publikasi media. Jadi mereka handout itu sudah ada foto-foto kita yang bukan kiriman dari kita. Artinya apa? Bahwa ini peran media sangat penting. Karena setiap kali kami mendapatkan publikasi media, itu link beritanya itu selalu kita publish juga ke kementerian, dan itu menjadi bagian yang dinilai oleh mereka.
Jadi secara internal saya kurang mengerti seperti apa persyaratan-persyaratan, tapi ketika handout itu dikirim ke kami dan kami melihat wah ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata untuk menjadi sekolah yang dipilih mewakili Indonesia butuh kerjasama banyak kalangan, termasuk kalangan media. Ya. Nah, menarik itu kalau ada kelebihan juga kami lihat ya, kemampuan tentang pembuatan alat tenun. Alat tenun yang masih tradisional, tidak ada mesin lebih tradisional. Itu bagaimana Pak? Bagaimana anak-anak bisa tertarik dan membuat sendiri, bahkan udah dijual ya ke sejumlah konsumen maupun ada yang mesan juga ya. Ya, Nah betul itu sekali. bagaimana sampai ada kemampuan untuk membuat alat itu dan bisa mendapatkan pasar di luar gitu. Ya. Jadi itu awalnya dari tahun 2016. Tahun 2016 itu SMK Negeri 4 Kupang dipilih mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti pameran nasional di Malang. Pada waktu itu saya baru tahun pertama menjadi kepala sekolah dan saya bersama dengan sejumlah siswa dan juga guru pendamping kami berangkat ke sana. Kami membawa alat tenun apa adanya yang memang sudah ada sebelum saya. Itu alat tenun yang ada di Kria Tekstil mereka pakai, lalu juga membawa sejumlah produk hasil karya siswa dan juga kain-kain tenun setengah jadi. Sampai di sana kita melakukan demo penenun kita dari siswa-siswa kita, juga gelar produk karya hasil karya siswa. Ada begitu banyak orang yang datang dan sambil melihat produk-produk hasil karya siswa kita yang dari produk tenun ini, mereka sangat tertarik rupanya dengan alat tenun kita. Jadi mereka mau untuk mencoba menenun, dan di saat itu saya cuma memperhatikan, tapi saya melihat ini alat tenun ini kurang artistik. Dari sisi fungsionalnya oke, tapi dari sisi artistiknya kurang begitu baik, sehingga saya setelah kembali dari sana saya memanggil rekan-rekan guru di Kria Kayu. Saya ajak diskusi, saya bilang bahwa bisakah kita menciptakan alat tenun dengan ragam hias motif NTT. Jadi alat tenunnya dengan bercirikan ragam hias motif NTT dan juga dengan sistem knockdown, jadi mudah dibawa kemana-mana. Nah gitu. Lalu guru-guru awalnya agak sedikit kesulitan, tapi kita terus mencoba dan akhirnya kita menemukan sebuah pola desain tenun yang baik. Lalu awalnya itu saya pengen untuk mengedukasi tamu-tamu yang datang ke Nusa Tenggara Timur saja. Jadi saya coba datang ke beberapa hotel di Kota Kupang, Aston, kemudian Sotis, kemudian Swissbell, dan Aston salah satu hotel yang sangat tertarik dengan ide kita. Lalu akhirnya kita diizinkan menempatkan alat tenun kita hasil karya dari siswa kita ini di sana. Sehingga setiap kali ada event di sana itu biasanya mereka datang mengajak siswa kami untuk melakukan demo tenun di sana. Itu supaya maksud saya setiap tamu yang datang tidak hanya melihat produk tenunnya saja, tetapi bisa menikmati proses pembuatannya. Dan mungkin saja mereka ingin mencoba dan bersuah foto di tempat atau di hotel tempat kita menempatkan alat itu, dan itu bisa membantu untuk promosi di medsos mereka. Jadi bukan kitanya yang memberitakan tentang keunggulan kita, tapi orang lain memberitakan tentang keunggulan di Nusa Tenggara Timur. Itu beban moral sebagai tanggung jawab moral sebagai anak daerah untuk bagaimana melestarikan atau mengedukasi budaya tenun ini kepada masyarakat luas. Dan akhirnya ternyata di luar daripada ekspektasi kita, ini diminati. Pertama kami dapat kunjungan dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Juli Sutrisno Laiskodan, dan beliau sangat mengapresiasi alat tenun kita ini. Sambil dia mempromosikan alat tenun kita dan juga membeli alat tenun dari hasil karya siswa kita, beliau juga memberikan masukan ke kami. Jadi ada satu alat tenun lagi yang kita ciptakan, itu alat tenun yang dengan pola desain yang baru.
yaitu dengan sistem duduk. Nah itu belum pernah ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi selama ini alat tenun kita itu melantai, duduk selonjoran. Nah hasil masukan dari Ibu Julie Sutrisno Laiskodat, akhirnya kami menciptakan lagi satu alat, fungsinya sama, tetapi modelnya adalah berbeda. Ya. Jadi duduk seperti ini. Kalau menurut beliau bahwa sangat kurang etis dan kurang bagus kalau misalkan ada tamu kehormatan, kemudian di tempat expo mereka mau mencoba alat tenun itu dan menggunakan rok lalu sambil menenun, sepertinya kurang pas. Sehingga kita ciptakan satu alat yang seperti duduk di kursi tapi bisa menenun. Dan itu menurut saya lebih bagus dan tidak mudah capek ya. Gitu. Saya lihat di Dekranasda itu yang duduk. Sudah ada di Dekranasda. Sudah ada. Itu hasil karya siswa SMK Kupang bersama dengan guru di sini. Oke. Ya, dan alat itu sedang kita proses untuk dipatenkan. Jadi dihak patenkan di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu nanti kita berharap ini tidak ditiru ya. Kalau ditiru dengan model yang berbeda ya silakan. Tapi kalau digandakan dan menganggap bahwa itu hasil karya mereka, ya ini saya mengajak kepada masyarakat untuk mari menghargai karya inovasi guru dan siswa kami di SMK Negeri 4 Kupang. Oke, itu dipasarkan berarti udah ada yang beli dari luar nggak, luar NTT misalnya? Ya, jadi yang terakhir itu dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kemenperin, juga memesan kita untuk dibagikan juga di sini, tapi pembelinya dari Kemenperin. Oke. Kalau produk tenunnya sendiri udah dijual juga ya? Iya, jadi produk tenun ini kita sudah jual, ada dalam beberapa jenis produk ya. Jadi salah satunya misalnya saya sebutkan kopiah tenun. Jadi hasil daripada tenunan anak-anak kita itu kita buat dalam berbagai produk yang siap pakai, kopiah, dasi tenun, kemudian baju, tas, dompet dan lain-lain, produk-produk yang siap. Iya. Jadi udah termasuk membangun jiwa entrepreneurship ya, tidak sekedar sekolah tapi sesuai dengan ini misinya ya. Dan ini yang kita lakukan kolaborasi dengan mitra industri kita, mitra usaha. Jadi yang lebih tahu tentang kebutuhan pasar, ya itu segmen pasarnya yang bisa menguasai itu adalah industri, bukan sekolah. Dan karena itu kita belajar di SMK Negeri 4 Kupang ini dengan sistem teaching factory ya. Jadi bagaimana menghadirkan industri atau perusahaan itu, budaya industri itu di dalam proses pembelajaran kejuruan di sekolah gitu ya. Selama ini kita biasanya kita mengajar saja, yang penting kompetensinya ini jahit ya, jahit apa saja, produknya apa saja boleh, yang penting ada kompetensi jahitnya. Sekarang tidak, kita harus berangkat dulu dari keinginan pasarnya. Nah, jadi kolaborasi antara kita dengan perusahaan ini akhirnya memberi masukan yang baik bagi kita, sehingga produk yang seperti apa, kompetensinya oke jahit, tapi kalau kita jahit masker seperti ini laku tidak? Pasti laku. Tapi kalau kita jahit tempat tisu, laku tidak? Mungkin laku, tapi tidak terlalu banyak yang beli. Tapi kompetensinya sama, jahit. Nah, produknya ini yang harus kita sesuaikan dengan keinginan pasar. Saya kira ini yang harus menjadi kepekaan dari sekolah untuk melihat berbagai tren pasar dan kemudian membawa masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga anak-anak itu betul-betul kita ajarkan mereka tentang kewirausahaan, memiliki jiwa entrepreneurship itu betul sesuai dengan keinginan pasar. Ada berapa motif yang ada di NTT ini Pak terkait dengan kain tenunnya? Ya. Jadi sesuai informasi yang saya dapatkan dari tuturan yang saya dengarkan, bahwa di Nusa Tenggara Timur ini kurang lebih kita punya 800 jenis motif ya di Nusa Tenggara Timur. Untuk 22 kabupaten kota ini ada kurang lebih 800 motif. Oke. Nah, sepengetahuan Bapak, cerita-cerita yang ada di tenun itu
itu punya makna apa Pak? Bisa dijelaskan Pak, itu ceritanya seperti apa sehingga tenun-tenun itu unik dan termasuk mahal ya? Ya. Jadi pada prinsipnya masing-masing tenunan itu memiliki latar belakang narasi filosofis ya. Karena hasil karya itu diciptakan berdasarkan sebuah kejadian-kejadian yang memang menjadi unsur-unsur budaya di daerah setempat. Katakanlah seperti yang saya sebut tadi, dalam studi banding kami di Sumba Timur, kami menemukan bahwa ada beberapa jenis motif, tapi ternyata motif-motif yang ada di lembaran-lembaran kain yang ditenun oleh para pengrajin itu bercerita tentang sebuah situasi. Katakanlah terkait dengan pernikahan orang di Sumba, itu prosesinya seperti apa, itu diceritakan di dalam kain, lembaran kain, sebuah lembaran kain. Ya, kemudian yang berkaitan dengan peperangan, berkaitan dengan penguburan raja. Itu masih banyak hal lain lagi yang menjadi narasi cerita di dalam budaya masyarakat setempat. Ya, di tempat-tempat lain lagi ada juga cerita-cerita, misalnya di yang tadi saya sebut, tidak ada Mamoli, ada Moko, Alor dan lain-lain. Itu tentu semua itu bercerita tentang sebuah budaya. Katakanlah tentang Moko itu kan bicara tentang belis ya. Jadi biasanya orang menikah itu Moko itu menjadi salah satu mas kawin yang dibawa oleh keluarga laki-laki diberikan kepada keluarga perempuan. Dianggap itu sebuah penghargaan yang baik. Nah, hal-hal seperti ini kemudian diangkat di dalam budaya tenun. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang membuat kata orang mahal, tapi sebetulnya yang membuat dia jadi mahal itu tenunan itu karena narasi cerita. Selain narasi cerita, juga dari bahan-bahan yang digunakan. Ada yang berbahan kapas, pintalan-pintalan kapas yang dibuat dengan sedemikian rupa dan memakan waktu cukup lama, kemudian warnai dengan menggunakan pewarna alam, lalu kemudian ditenun menjadi lembaran-lembaran kain. Oke, tentang jenis tenunnya tadi ada Bapak menyebut soal ada ikat, boleh dijelaskan? Jadi tenun itu ada 3 jenis di Nusa Tenggara Timur, yaitu tenun ikat, tenun sotis, dan tenun buna. Bedanya apa ya? Beda. Jadi kalau tenun ikat itu melalui proses pewarnaan, baik itu pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan naktol maupun pewarnaan alam, bahan-bahan alam, itu tenun ikat. Sedangkan tenun buna dan sotis itu cenderung menggunakan benang yang sudah ada warnanya dari toko. Dari toko ya. Mungkin Bapak membutuhkan dana tambahan untuk mempercepat ya akselerasi kemampuan anak-anak. Itu pernah nggak Bapak mengajukan itu lalu mendapat respon seperti apa gitu, ditolak atau diterima? Ya, selama ini kami selalu mendapatkan perhatian ya. Jadi sejak 2017 ya, setelah kami mulai mengembangkan itu, kami ajukan program bantuan teaching factory. Kemudian 2018 kita dapat lagi bantuan namanya Technopark, dan itu masih juga kaitan dengan tenunan. Lalu terakhir kita dapat bantuan terkait dengan Center of Excellence. Center of Excellence itu per 2020. Lalu 2021 ini adalah bantuan SMK Pusat Keunggulan. Syarat bantuan SMK Pusat Keunggulan salah satunya kita tidak boleh mengambil lagi bantuan yang lain. Oh, gitu. Nah, sehingga ini yang kita terus kembangkan. Kita berharap ke depan SMK ini bisa menjadi destinasi wisata budaya. Ini harapan saya, mimpi saya ke depan begitu. Jadi dia menjadi destinasi wisata budaya edukatif bagi masyarakat luas. Jadi yang ingin belajar tentang tenunan bisa di Kesini.